Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video ini untuk membahas kelanjutan dari materi kuliah sistem digital sebelumnya, yaitu analisis sistem digital. Sebelumnya sudah kita bahas sampai gerbang logika ya. Oke, ada beberapa contoh analisis sistem digital. Yang pertama, analisis tekstual atau verbal. Jadi dilakukan untuk menyatakan perilaku rangkaian secara tekstual. Nah, contoh di sini ada fungsi logika nih, fungsi f. X1, X2 sama dengan X1 bar tambah X1 kali X2. Nah, fungsi apa maknanya gitu ya, atau apa interpretasinya? Fungsi logika tersebut ya, fungsi f tersebut mempunyai dua variabel masukan, yaitu X1 dan X2. Nah, sehingga karena ada dua variabel, kita dapat memberi 4 nilai atau 4 valuasi ke dalam fungsi tersebut. Ya, jadi ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu X1-nya 0 dan X2-nya juga 0. Maka fungsinya menjadi F 0,0 ya. Sama dengan 0 bar plus tambah 0 kali 0. Jadi tinggal ganti X1 dan X2-nya mengikuti ini ya. 0,0 gitu kan. Berarti X1-nya 0, X2-nya 0. Jadi sama dengan 0 bar tambah 0 kali 0. Sama dengan 1 tambah 0. 1 itu dari hasil 0 bar. 0-nya yang sebelah kanan hasil dari 0 kali 0. Jadi 1 tambah 0 sama dengan 1. Kemungkinan yang kedua yaitu X1-nya 0 dan X2-nya 1. Maka fungsinya menjadi F 0,1. Nah, sama dengan 0 bar ditambah 0 kali 1. Sama dengan 1 hasil dari 0 bar tambah 0 hasil dari 0 kali 1. Jadinya 1 tambah 0 sama dengan 1. Kemungkinan yang ketiga yaitu X1-nya 1 dan X2-nya 0. Maka fungsi F-nya menjadi 1,0. Sama dengan 1 bar tambah 1 kali 0. Sama dengan 0 hasil dari 1 bar ditambah 0 juga hasil dari 1 kali 0. Jadi 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, kemungkinan yang keempat yaitu X1-nya 1 dan X2-nya juga 1. Maka F1,1 sama dengan 1 bar ditambah 1 kali 1. Sama dengan 0 hasil dari 1 bar tambah 1 hasil dari 1 kali 1 ya. Sama dengan 1 begitu ya. Gitu. Jadi hasil yang sebelah kiri ini ya, hasil apa semuanya gitu ya, 1100 itu hasil dari barnya. Ini hasil yang sebelah kanan itu hasil perkaliannya ya. Jadi hasil perkalian ini dia jadinya ke sini. Gitu. Oke, contoh analisis yang kedua, yaitu ada analisis rangkaian logika. Nah, jadi fungsi tadi kita buat rangkaian logikanya dulu. Jadi di sini ada X1 sama X2 nih, gitu kan. Gitu ya. Jadi di sini nih kita buat inputnya dulu nih, ada X1, ada X2 ya. Nah, berikutnya dari X1 kita butuh X1 bar nih. Di sini ada X1 bar. Gitu ya. Gitu. Jadi di sini ada X1 bar, berarti kita perlu X1-nya berubah jadi X1 bar. Berarti harus masuk gerbang apa? Gerbang not ya. Nah, jadi harus masuk gerbang not. Makanya di sini dari X1 ditarik garis terus sampai masuk gerbang not nih. Nah, berarti outputnya di sini jadi X1 bar kan. Nah, begitu ya.
Terus berikutnya kita perlu X1 kali X2. Nah, maka di sini dibuat cabang nih di sini. Jadi dibuat cabang ke bawah. Berarti di sini itu X1. Di sini berarti X2 kan. Masuk gerbang N. Keluarnya jadi X1 kali X2. Nah, berikutnya masuk gerbang OR gitu ya. Berarti X1 bar kemudian ada X1 kali X2 masuk gerbang OR. Nah, keluarnya ini jadi F. Gitu ya. Di sini jadi F atau F-nya itu apa tadi? X1 bar plus X1 kali X2. Nah, berikutnya baru kita tulis ininya. Apa? Kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama. Nah, itu yang paling kiri tuh 0 0 gitu ya. Jadi ini itu kemungkinan yang pertama nih. 0 sama 0. Hasilnya 0 bar. 0 bar jadi 1 gitu ya. Terus 0 kali 0 hasilnya 0. Nah, berikutnya 1 tambah 0. Berarti 1 tambah 0 hasilnya 1 gitu ya. Jadi yang pertama itu hasil dari semua yang pertama. Yang kedua yang kedua gitu ya. Berarti yang kedua ini 01 di sini hasilnya 0 bar jadi 1 gitu kan. 1 kali 0 kali 1 hasilnya 0. Terus berarti 1 tambah 0 hasilnya 1 gitu ya. Dan apa? Seterusnya gitu. Yang ketiga, yang keempat juga sama seperti itu. Nah, tinggal ditulis seperti itu. Sampai semua kemungkinannya ditulis semua gitu ya. Kalau ada 4 berarti ini sampai 4 nih. Kalau ada 8 berarti sampai 8. Seperti itu ya. Nah, contoh analisis yang ketiga yaitu analisis dengan tabel kebenaran. Ini analisis juga dapat dinyatakan menggunakan tabel kebenaran. Nah, ini tabel kebenaran. Jadi ini ya. Jadi kita butuh apa? Kita butuh X1. Nah, ini kan variabelnya ada dua nih, X1 dan X2. Maka yang paling pertama kita itu perlu X1 dan X2. Gitu ya. Maka kita perlu dua kolom itu dulu. Kolom yang pertama ini X1, kolom yang kedua yaitu X2 nih. Gitu ya. Nah, tulis tadi kemungkinannya. Ada 4 kan? 0 sama 0, 0 1, 1 0, yang keempat 1 1 gitu kan. Nah, berikutnya si A. Nah, ini itu buat apa? Menyederhanakan penulisan aja biasanya ya. Meringkas. Ini harusnya X1 bar nih, kurang barnya. Gitu ya. Ini harusnya X1 bar. Nah, terus X1 kali X2 itu B. Nah, ini berarti dari X1 barnya atau notnya. Kebalikannya berarti 00 jadi 11, 11 jadi 00. Nah, berikutnya X1 kali X2 berarti ini gerbang apa nih? Gerbang N kan? Tinggal cari yang 1 kali 1 ya. Hasilnya 1, sisanya 000 tuh yang 3 di atasnya. Nah, baru dijumlahkan masuk gerbang apa? OR. Penjumlahan 1 tambah 0 1, 1 tambah 0 1. Nah, cari yang 0 tambah 0 pasti 0 ya. Sisanya 1 semua, ada 3 tuh. Nah, itu analisis menggunakan analisis dengan tabel kebenaran. Nah, berikutnya yang keempat itu analisis diagram waktu. Jadi sinyal digital. Diagram pewaktu menggambarkan bentuk sinyal digital dari masukan dan keluaran rangkaian gitu ya. Nah, jadi ini itu sebenarnya ada 4 input nih. Jadi yang pertama X1-nya 0. Jadi ini kalau kita tulis sebenarnya ini batasnya itu berarti di pas ini nih ada naikan ini nih. Ini batas yang pertama di sini. Batas yang kedua berarti di sini gitu ya. Batas ketiga berarti di sini. Nah, maksudnya apa? Berarti ini kemungkinan pertama nih yang paling kiri. X1-nya 0, berarti ini kan 0.
X2-nya 0 gitu kan. Nah, berikutnya A-nya itu tadi apa? X1 bar itu A, ini kan, ini B. Jadi si A itu X1 bar gitu kan. Nah, berarti 0 bar hasilnya 1, makanya di sini 1 di atas ya. Di 1. B itu X1 kali X2, makanya dia di sini. Di 0 kan. F-nya berarti A tambah B, 1 tambah 0, makanya 1. Nah, berikutnya 01, X1-nya yang 0, berarti ini lurus lagi. Lanjut. X2-nya naik. Dari 0, dia naik ke 1 ya. Maka X1 bar itu A, ya ini tetap 1 kan, dia lurus. Terus B-nya berarti berapa? 0 kali 1. Hasilnya tetap 0 kan, maka ini lurus gitu kan. Berikutnya A tambah B hasilnya F. A tambah B berarti 1 ya, 1 tambah 0. Gitu. Yang ketiga, ini kemungkinan yang ketiga, berarti X1-nya 1, X2-nya yang 0 kan. Maka X1-nya naik ke 1. Panjang gitu. X2-nya turun lagi ke 0 gitu kan. 1 bar jadi 0, maka di sini dia turun. Terus B-nya berarti 0, 1 kali 0. Kayaknya ini tetap lurus terus ya karena 0. Nah, berarti 0 tambah 0 hasilnya F-nya 0, makanya di sini turun. Nah, yang keempat, ini berarti kemungkinan yang keempat, yaitu X1-nya 1, maka di sini X1-nya lurus, X2-nya 1, berarti X2-nya naik 1 ya. 1 bar, A-nya 1 bar berarti 0, ini tetap lurus. B-nya X1 kali X2, 1 kali 1, 1. Nah, sini jadi 1 naik ya. F-nya berarti A tambah B, 0 tambah 1. Nah, hasilnya 1, makanya F-nya naik lagi 1. Gitu ya. Jadi ini pakai diagram waktu sinyal digital seperti itu. Ini yang keempat ya, analisis diagram waktu. Oke. Jadi ada 4 analisis sistem digital yang kita pelajari ya, gitu. Yang pertama tadi analisis tekstual atau verbal. Yang kedua analisis rangkaian logika. Yang ketiga analisis dengan tabel kebenaran. Yang keempat analisis diagram waktu. Oke, untuk materi ini gitu ya. Referensinya menggunakan buku sistem digital, analisis desain dan implementasi dari Eko Didik Widianto. Oke, untuk materi ini cukup sampai sini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di WhatsApp atau Google Classroom. Oke, Pak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.